Hayabusa. Tapi Hayabusanya retri, apakah dia akan menjadi jungler ataukah seperti tadi permainannya? Masih bisa dirubah ya, masih Yes. bisa dirubah nanti ya. Bisa diubah. Sekarang Alter Ego X yang memilih hero ada Clara dan juga Yes. Isaac. 40 nggak disebut. Ah, Ada bukan. Clara dan juga Clara itu Isaac. nama player. Oh. Nama player kak, kan nggak ada monsternya di belakang. Oh, terima kasih. Berbeda Oke. kakak. Sekarang nama saya Mongstar bukan Clara. Oke, Iya. siapa sebut Clara aku langsung nengok coba. Ya. Refleks ya? Mana? Refleks ya. Tolonglah Clara besok bisa di jangan pas ada bude gitu ya. Kenapa jangan pas ada budi? Dia ditukar Langsung nama kepala ya. besar Oh ya. iya iya, Alter Ego-nya jangan pas ada budi ya. Wah, Besok dia tukar nama ternyata bude. Iya. Same-same aja bos. Plot twist ya. Iya same-same aja tuh. Sepertinya menarik nih dari Alter Ego X. Tantangan sih sebenarnya Cloud menjadi core utama. Kita lihat aja ada Yes. Chow dan juga ada Jauhead loh. Dia mau blazing duet kalau memang momennya pas dibalikin sama nanti Chow Bener dan juga banget. Jauhead. Kita lihat aja bagaimana. Tapi pastinya mereka udah tahu persis lah bagaimana hitung-hitungannya, bagaimana mereka bisa mancing dulu soft skill yang dimiliki oleh player-player Red Bull Rebellion. Baru nanti blazing duet dari Cloud akan masuk dan memberikan damage begitu banyak. Dan kalau dilihat sebenarnya kalau dari line up sih kenapa kalau menurut aku ya kenapa Alter Ego X nggak ngeluarin tank juga dari ngelihat line up ini udah tebel-tebel banget gitu loh. Ada Pakuito, ada Yuzong dan juga Sylvana yang sekarang udah justru jadiin role tank biasanya kan. Dan Iya. kalau Red Bull Rebellion juga sudah ada Cho dan juga Jauhead ini. dan terakhir ada Harit dengan kedatangannya Harit. Nih, kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih lebih suka Alter Ego X sih karena menurut aku mereka lebih tertata rapi ya, dari burst damage ada, dari consecutive damage dari seorang Cloud ada, terus yang tebel-tebel dengan ngasih damage juga ada dari Yuzong Pakuito dan juga Sylvana yang bener-bener mobile bisa loncat ke sana kemari, bisa ngasih efek CC seperti itu sih. Kalau Pak Pulung, Pulung kayaknya yang kemarin itu ya Pak Pulung ya. iya, Red Bull Rebellion main cepet sih. Oh, Kayaknya Red Bull Rebellion ya, Wow. karena sesuai dengan prediksi kita. Kalau Bude, Nah kalau Bude gimana Bude? Bude apa Kak? Bude, Oh Bude aja ya. apa aja? panggil Kak Denda ya. Oh iya. Lalalala. Bude, Bude gimana Bude? Aku jujur ayo. Hah? Gimana? Opo. berpikir keras. Berpikir Sebenarnya keras. Red Bull Rebellion kalau mereka bisa dari awal bisa ngegeragas, bagus buat Red Bull Rebellion. Kalau ngegeragas. Iya, kalau berhasil, kalau enggak Ah, Alter Ego X. Kalau Jadi enggak, tergantung dari early game-nya Red Bull Yap. Rebellion sih. Mereka bisa apa dengan hero-hero yang punya early advantage seperti ini. Jadi Yap. langsung aja kita lihat seperti apa gamenya di game pertama dari Best of 3 Series antara Red Bull Rebellion berhadapan dengan Alter Ego X. Oke, 3 player langsung mengisi di area mid untuk mengawal bagaimana Cloud-nya bisa melakukan farmingan dengan cukup cepat dan juga Rudni di bagian atas karena Rudni tadi Rudni bule tadi ya kalau nggak salah. Rudni. Semi-semi bule gitu. Iya. Bule ya. Kayak Manado gitu kali ya. Lebih Iya. ntar kita cari informasinya lah ya. Oke lah kalau Digulik. Kalau aku ngeliat di sini Harit emang kita tahu licin juga, damage-nya sang song. Dia pakai zaman 4 Ronde Days bisa kesana sini. Tapi kita boleh ingat juga di Alter Ego mereka punya Jox dengan Sylvananya sekarang bergerak di sini. Lah, 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 Barbosa membuka map terlalu agresif, tertangkap Alter Ego sedikit tercicil-cicil, tinggal 1 bar HP membuat dia harus meninggalkan teman-temannya di area tengah. Nah mereka pun harus mengerem lagi ke arah inisiasi yang akan mereka lakukan karena sejauh ini belum ada Abyssal Arrow yang benar-benar bisa dikenakan ke arah player dari Alter Ego X. Hanya saja Selena udah take up position. Kalau kita lihat juga di Alter Ego X ini di atas Yuzong ya sepi nih, masih belum ada lawan yang berani maju ya ke Yuzong ya. Chow juga baru datang dari mid lane tadi kan, otomatis ngambil gold jungle dari seorang Yuzongnya. Nah lo enggak kena, ternyata hanya saja dari Barbosa pun harus masuk lagi ke dalam rerumputan. Melihat dari kejauhan ada beberapa player dari Alter Ego yang udah masuk ke dalam rerumputan. Yes, Alter Ego pun mereka nggak mau salah langkah sedikit pun karena dia tahu betul kemampuan Red Bull Rebellion dari awal. Bisa ngacak-ngacak. Ryok harus balik lagi tapi dari atas. Kali ini Ars dengan Yuzongnya. Ryok sempat hadir, Moka pun juga mulai berotasi. Tim RBR mereka gerak nggak henti-hentinya, aktif sekali bun ke area atas, ke area tengah. Di pass habis-habisan. Sedangkan tim Alter Ego mereka berfokus ke area bawah. Ngepres Haritnya pula dari Cloud-nya setelah ngambilin gold buff, dia rotasi terus dan ini agak sedikit lengah dari segi turtle-nya. Wah dan sekarang Way of Dragon yang pertama pun langsung dikeluarkan begitu aja. Bisa Raw nggak, ternyata nggak kena karena siapapun. Tapi Hayabusanya malah menjadi first blood
Dan itu sangat disayangkan. Yap, yang aku pikir Alter Ego bakal terlambat untuk ngekontes Turtle, tapi rupanya tidak. Mereka sempat langsung ke area tengah, malahan RBR yang harus kehilangan satu Iya. core mereka. Waduh, satu core utama mereka pun sekarang udah harus hilang. Ini akan menjadi keadaan yang cukup berbahaya bagi RBR. Oh. Tapi ya Rodney-nya juga sekarang dia fokus-fokusnya oke, objektif ngepet dulu boy. Ini gold shield-nya dimakanin dulu. Dan Alter Ego nggak diam diri tentunya, dia langsung bergerak pula semuanya menunggu timing yang tepat. Tim Alter Ego mereka map awareness-nya harus tinggi sekali dengan adanya Selena dan juga Jowhead yang terus-terusan surprise langsung connect gitu saja Rexola. Mencoba untuk bersama bersama dibuka Rexola bisa memberikan damage terlebih dahulu tapi dia belum bisa untuk mendapatkan Lei. Dia pun tumbang. Tim RBR akhirnya mendapatkan 1 poin kill-nya dengan rotasi yang sangat on point dari Lei dengan Abyssal Arrow-nya yang connect ke arah Rexola. Wah, bagus banget sih map awareness yang terkena lagi Abyssal Arrow-nya. Hanya tadi bagian belakang Barbosa tadi flicker udah dikeluarkan. Dilempar ejector tapi Selena malah menjadi lele bakar di dalam outer turret yang ada di bottom lane. Tadi itu Edoranya kayaknya nggak baik kayaknya ya tadi langkah dari Selena kepada Edora karena itu bisa bikin nggak baik sebenarnya buat jantung ya. Tiba-tiba diserang dari belakang seperti itu kan. Nggak baik buat Instan. jantung rupanya. Kejutan. Kupikir buat tim loh ternyata jantung. Nggak buat jantung gitu loh karena bener-bener ngagetin tadi dari belakang. Mungkin dari Edora sendiri juga tadi nggak ngeliat karena sebenarnya kalau menurut gua itu tadi masih bisa gampang banget untuk dihindarkan. Hanya Mungkin saja fokusnya gimana dia ya. nge-clan kali ya kameranya lagi apa. Dan emang harusnya Lei tadi pun nggak tumbang juga bisa gitu loh. Iya. Cuma karena overcommit aja ngelihat ada Yes. Pakito, Isaac yang kayak aku mau bantuin nih. Yes. Tapi ternyata malah ditukarkan. Wah. Dan sekarang Unstoppable Force tadi udah langsung dikeluarkan begitu aja ejector juga. Tapi apalah daya belum ada tambahan damage lagi dari player dari RBR. Hanya di bagian atas udah ada Black Dragon Form langsung ngejar ke arah mana. Di manakah landingnya Naga untuk kali ini mengejar ke arah Ninja. Tapi Ninja pergi ke arah yang lain. Untuk sekarang Harinnya pun menjadi korban dibalaskan. Cloud-nya pun langsung menghilang. Ini akan menjadi sebuah kerugian untuk Alter Ego X. Lele dilempar lagi terkena efeknya Abyssal Trap terhadap Isaac. Mulai dilemparkan ejektornya bagus banget. Bagus sekali sebuah trap yang sangat-sangat indah dipertontonkan oleh Jowhead. Ya, Thunder's Wrath belum bisa untuk mendapatkan poin kill-nya, tapi dari sisi lain tim RBR mereka terlalu memusingkan, mencoba untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu. Yok sudah mengintai dari kejauhan Lei dengan sangat sekarat, cuma dia komit untuk membantu teman-temannya nge-secure dengan hanya satu saja tadi lewat Sylvana. Tentunya dari RBR nggak takut, mereka berhasil mendapatkan turtle. Turtle pertama memang milik Alter Ego, tapi tim RBR mereka nggak mau kehilangan untuk turtle yang keduanya. Nih saling berbagi lah ya, sama tadi Selena kalau nggak balik darah dia yang segitu yang mental jatuh kita tuh. Ngeri kali lah, tapi bagian atas sedikit lagi ada Imperial Justice. Mak langsung tersetrum kayak gitu, nggak ada lagi obatnya. Iya. Hilang sudah. Kelicin-licinnya Rod nih kalau udah ada Walalah. Ivan ya meninggoy, tapi susah banget di sini kali ini maju terlalu depan Barbosa dan Shadow Kill. Yox pun selamat, damage-nya belum cukup. Ya diketawain coba. Pada bandel-bandel tauntingnya sementara itu dikejar aja. Masih ada Battle Mirror Image, selamat sudah Cloud-nya sejauh ini. Dia masih sibuk farming aja. Di bagian tengah kok tumbang? Walalala. Outer turret yang ada di area mid lane milik RBR pun udah menjadi korban. Sementara itu Rex Lonanya akan dikejar oleh Jowhead. Jowhead yang mulai kesetrum. Sementara Yok di bagian belakang. Siapa yang akan dicolok? Nah lo jadi telur gulung Imperial Justice. Ini dia akan kasih Doki langsung dikeluarkan untuk saat ini. Dilemparkan lagi dengan adanya ejector. Mendadak langsung hilang Sylvananya. Yes, di sisi lain di area atas juga terjadi peperangan sama Rumus jadi dikeluarkan. Ars masih bisa bertahan. Bahkan dia belum mengeluarkan Black Dragon Formnya. Dia tahu ini ada sesuatu. Ada yang berbahaya dan Rex Lona. Abyssal Arrow-nya nggak bisa connect. Abyssal Trap-nya juga sudah muncul diseruduk langsung. Dan Unstoppable Force tidak bisa untuk nge-stop kehidupan dari Rex Lona. Tumbang. Rex Lona abis game nih kelam jantung deh. Dari tadi udah hampir banget mau survive, tahu-tahu ditubruk dari belakang dan menurut gue emang langkah yang bagus banget untuk Jowhead tadi. Sementara itu udah ada 3 player yang langsung menginisiat di bottom lane-nya menghilang sudah. 1 outer turret yang ada langsung dihilangkan. Sementara Clara
masih bergerak bebas di bagian mid. Gak bisa terlalu lama dibiarkan kalau RBR mau memenangkan pertarungan ini. Ini di sini Claranya fokus banget buat menghindari peperangan yang ada, jangan sampai dia tertangkap. Dia bermain sangat licin, kalau bisa nggak kelihatan map. Dia muncul sebentar di minimap, lalu dia masuk ke area jungle supaya tidak terdeteksi oleh tim RBR. Kalau sampai terdeteksi itu pasti bakal dikejar-kejar terus seperti ini di sini. Rotinya sendirian di area atas, nggak ada yang mengira bahwa ada rotasi dari tim Alter Ego ke area atas. Wah. 4 orang sekaligus atau bahkan 3 orang dari sekaligus. Purify juga nggak bisa, tapi surprise attack dari tim RBR dari dalam di belakang sudah nggak bisa diserang dari tim Alter Ego di area belakang. Ryuknya ngegecuk langsung area Clara dengan segala yang dia miliki. Yox terjadi sendirian, masih ada 3 member dari tim RBR. Minion juga akan mulai masuk, tapi di sini RBR memilih untuk kembali karena Isaac sudah akan menuju ke area atas pula. Wah, ini cowoknya pakai pantesan. Yes. Heptasisnya udah jadi begitu damage-nya. Bentar lagi. Aduh. Itu Bahan Blade of utama Despair. dari Blade of Despair juga sudah disiapkan. Sebenarnya Iya. tinggal mencari pundi-pundi uangnya aja untuk membulatkan menjadi Blade of Despair. Makanya tadi perih banget. Perih sih itu tadi dengan Way of Dragon, makanya pasifnya juga nyala sekali tampol dan sekarang udah ada satu Abyssal Row tadi yang langsung nangkap ke Yok ya, cuma si Yok yang masih bisa selamat karena nggak ada inisiat tambahan. Ryok pun pergi karena belum mau bersilaturahmi lebih. Mantap ya. Tapi ya ini dari tim Alter Ego-nya mulai perlahan-lahan memikirkan rotasi mereka jangan sampai ketangkep lagi. RBR di sisi lain mengunci top lane dengan sangat kuat. Mereka ngejagain dari segi jungle-nya. Dari arah lane-nya udah ada. Jadi sehingga nggak akan ada yang bisa nge-defense atau memberikan surprise attack di area top lane. Top lane berhasil di-secure dengan sangat aman. Tapi Alter Ego pun ingin melakukan hal yang sama. Wah, 4 orang coba nih udah secara posisi, sementara Ryuknya masih bisa pergi, masih bisa ngebaying time di setrum langsung ke stun begitu aja jeder. Tapi ternyata flickernya tepat waktu dan dia pun masih selamat dikejar-kejar di bagian belakang. Vital Mirai masih langsung aja mengejar. Namun teman-temannya Barbosa udah langsung hadir untuk nge-backup di bagian tengah. Oh, Black Dragon juga sudah dikeluarkan dari peperangan dan Liberal Justice muncul. Moka memakan semuanya. Waduh. Sempat kali untuk selamat ternyata tidak. Barbosa pun akan menjadi korban selanjutnya. 2 member dari tim RBR tertangkap oleh tim Alter Ego. Nah ini dia yang berbahaya untuk RBR di saat mereka kehilangan player seperti ini. Momentum balikan mungkin akan hadir untuk Alter Ego dan bisa membalikan keadaan di mana mereka yang bisa menekan untuk sekarang. Salah jalan kali ya Bun. Dan Iya Bun. udah nggak bisa juga. Dan di sini malah Alter Ego tiba-tiba mereka nge-push sebisa-bisan. Wah ini Abyssal Row-nya boleh-boleh. Dari tadi kena mulu hanya saja. Sekarang Purple Base seperti udah gak bisa lagi diselamatkan. Tapi untuk sekarang Zaman Force udah mulai aktif ininya. Tapi udah ada Imperial Justice juga. Way of Dragon langsung aja dikeluarkan. Menghilang sudah Sylvaneth. Sementara untuk Ars bisakah dia pergi digigit lele dari bawah tanah. Dikejar satu hit terakhir. Dan berhasil didapatkan. Sementara itu udah ada Blazing di area rumputan. Sakit banget Bude. Ya ampun. Pembalasan pun dilakukan dari tim Alter Ego. Mereka nggak terima. Teman-temannya sudah tumbang. Hanya 2 lane menjadi korban pula. Flickernya juga udah nggak bisa. Dan sekarang Lord pun sudah hadir. Alter Ego mereka lebih bermain santai-santai aja. Nunggu ada misstep dari tim RBR. Iya, karena kalau dilihat dari sensasi ngeblendnya game ini gitu loh, bener-bener hantem-hantem gitu, an eye for an eye bahasa kerennya kan. Nggak ada Benedetta ya? Oh iya. Nggak ada Benedetta tapi nggak apa-apa lah ya. Sementara itu Purify-nya udah diaktifin. Selamat sudah, kalau tidak akan ada Flying Eudora tadi akan kita lihat. Iya, Ya. dan kalau gue lihat tadi ya yang di middle lane itu dari Harriet-nya ngilangin seorang Yuzong ya. Habis itu dikejar lagi sama si Selena, dihilangin Pakuitonya dengan Selena tambah flicker. Habis itu dibalas lagi sama seorang Clara yang menggunakan Cloud dengan Blazing Duetnya. Ini bener-bener rapih banget dari kedua tim. Bener-bener ketat kalau menurut gue, dan ini bakal jadi kemungkinan jadi game yang lama sih. Oke. Kalau menurut gue ya. Game yang lama sulit sih untuk RBR. Yes, dengan super ketatnya Yap. skill dari kedua tim ini. Kita lihat aja. Sementara itu untuk di bagian atas Isaac-nya akankah menjadi korban. Sementara masih bisa menggocek dengan Quad Shadow. Tapi ternyata pergerakan dari Yok pun mulai ketahuan. Jauh headnya dicolok di bagian punggung, kabelnya udah mulai putus. Sementara untuk Lai harus mundur terlebih dahulu karena sekarang ada Lord yang udah mulai diinisiat oleh player Alter Ego X. Zaman Force dikeluarkan. Rodney mau kemana? Nggak bisa, dia bisa dikelar terlalu besar. Imperial Justice juga menangkap Barbosa di area lain. Sangat sekarat, tapi Ryuk sempat untuk mendapatkan 1
point killnya balas pun dilakukan. Mulai kabur dengan Dragon Tail-nya. Ars masih sangat kuat, masih sangat strong. Tapi dengan 2 member saja dari tim Alter Ego mereka tidak bisa. Bahkan Lord-nya berhasil diamankan pula oleh tim RBR. Ini benar-benar berubah banget sih jalur dari permainan kali ini. Karena dengan adanya Lord dan juga War yang tadi besar banget. Ditambah lagi dengan hilangnya 4 hero dari Alter Ego X. Ini memperbesar kemungkinan untuk RBR menyentuh yang namanya kemenangan Kak di game kali ini. Oke, sementara itu mungkin untuk Sarah ini bertertarik nanti pastilah bisa dicapai oleh RBR. Hanya saja mereka nanti akan berkumpul lagi 5 lawan 5. Bagaimana lagi pancingan mereka untuk Blazing Duet segera dikeluarkan. Baru bisa nanti efektifnya ada Shadow Key yang dikeluarkan oleh Hayabusa. Karena tadi di bagian atas itu untuk Blazing Duetnya ngejar ke arah Harit. Lalu dibalesin langsung dengan adanya Hayabusa. Bener banget, dan kalau gue lihat dari Alter Ego X ya Bang ya, peluang mereka untuk menang sebenarnya kuncinya kalau menurut gue itu ada di Cloud. Dengan adanya Cloud yang sudah masuk ke late game ini udah bakalan menurut gue ya, mungkin kalau misalkan jauh headnya masih jauh mungkin akan susah untuk RBR menghadapi Cloud. Dan ini sekarang dari Ars yang berhadapan dengan banyak sekali pemain dari RBR yang masih bisa selamat kabur dan back to the base. Kalau Magic Worship kayaknya tadi bisa kena sih itu Bude ya. Kalau Magic Worship ya, emblem yang digunakan, talent yang digunakan. Tapi ternyata untuk sekarang Barbosanya sedikit lagi HP tersisa, layaknya keuangan di akhir bulan tuh ya. Tolong ya. Tipis. Akhir bulan nih. Ayo dong. Masuk ya. Tapi sensasi memasuki game menit-menit seperti ini adalah gimana mereka bisa fight as a teamnya, terus nge-pressure satu sama lain. Dari laningnya mereka ngontrolnya seperti apa, ini penting banget. Belum masih sabar dulu. Karena emang balik lagi sih kata yang tadi yang dibilang di mana skill dari kedua tim ini ketat banget gitu loh. Ini bener-bener seru karena bener-bener yang satu ngehantem ya udah ngehantem balik. Jadi semuanya balik lagi bukan masalah ke skillnya atau pikirannya tapi mental kalau menurut aku Kak. Mental dan juga teamwork. Mental pastinya. Mereka apakah mereka mau maju ataupun tidak. Sementara untuk sekarang terkena udah ada Imperial Justice. Zaman Force mulai diaktifkan tapi Flicker langsung dikeluarkan aja. Sementara itu Immortalnya udah mulai pecah. Mau kemana deh? Langsung dihilangkan aja Sylvanas. Sementara untuk Eudora malah keinjak rocknya langsung aja terkena efek dari Shadow Kill. Menghilang sudah 2 orang. Wow, Alter Ego mereka dalam bahaya di game yang pertama kali ini dengan hanya tersisa 2 member saja. Clara harus bekerja ekstra untuk nge-clearing minion supaya tim RBR gak bisa masuk ke dalam base-nya. Cuma di sini Ars juga sudah berusaha sekuat tenaga menjadi orang lagi, jadi naga lagi. Pokoknya dia mengeluarkan segalanya untuk menahan base milik tim Alter Ego. Iya, ini udah menjadi sebuah PR lagi untuk Alter Ego. Bisakah mereka memanfaatkan keadaan? Karena dari tadi juga perang-perangnya itu yang dimana berhasil diinisiat oleh RBR di saat player dari Alter Ego tuh benar-benar kepisah gitu. Mereka bisa ngebaca map, mereka bisa membuat sebuah jebakan, mereka bisa masuk ke dalam bush yang benar-benar jalurnya itu dilewatin oleh Alter Ego gitu. Dan itu bagus banget ya instingnya dari RBR ini untuk bisa kayak menebak bagaimana perjalanannya atau mungkin laning dari seorang Alter Ego, rotasi bagaimana. Dan kalau kita lihat dari item nih ya, dari kubu sebelah kanan nih RBR nih udah mulai rapi nih itemnya, dia mulai keisi semua nih ya Bang. Nih WON mungkin bisa aja diambil oleh oleh Cloud. Ya bener aja udah ada satu item lifesteal yang mungkin akan dirakit untuk menjadi ke arah WON karena itu bermanfaat sekali kalaupun nantinya ada Shadow Kill dari Hayabusa ataupun Way of Dragon yang dikeluarkan oleh Cho itu bisa berimpact terhadap Cloud-nya. Aman lah untuk 2 detik ya Bang ya. Iya aman lah gitu, ada beberapa physical damage yang bisa ditahan. Yes. Di bagian tengah tuh Barbosa masih anteng dulu. Semuanya lagi menunggu timing yang untuk masuk Lord sih. At least pick off lebih dulu. Terupanya ini Ars lagi-lagi jadi cicak-cicak, jadi naga dulu mengejar ke area lane. Dan apakah dia ngedive? Seharusnya tidak karena udah deket banget terhadap dari inhibitornya. Semuanya sudah dikeluarkan tapi Ars tebal banget. Shadow Kill nggak masa. Masih geli-geli. Ada Dragon Tail yang dikeluarkan 2 lawan 1. Ars tidak takut. Masih tarik ulur, menarik 2 perhatian dari member RBR. Dua-duanya masih selamat, ketiganya pun hanya lecet-lecet doang. Iya, lecet-lecet doang, bonyok di bagian rusuk dan di bagian tengah kembali tertusuk. Ejektornya malah lagi cooldown. Sabar lagi, kalau tadi ejektornya aktif, buset 3 point shoot langsung disikat itu Sylvananya ya. Iya, susah sih. Ini gila, 1 Ars saja udah bisa narik 2 perhatian member dari tim RBR, itu pun gak bisa dipanis. Iya capek ya Bun itu ya. Jadi ketika ada Ars di area top lane, ini akan menarik member dari tim RBR untuk
menghalau dari si Ars. Kalau enggak satu inhibitor bisa jebol. Tapi ketika mereka menaruh perhatian mereka kepada Ars, Lordnya akan kelepas. Benar. Yes. Karena dari tadi emang aku perhatiin emang dari tadi nih Ars bener-bener fokus banget ke top Kak. Wah. Dan sekarang nih coba percobaan kedua nih udah ada Way of Dragon juga. Shadow Kill sepertinya akan berhasil untuk percobaan kali. Tapi ternyata belum juga. Landing kemana lagi nih? Nah sakit banget. Untuk lifesteal-nya buset dia sedikit nambah lagi. Terusin Ars. Terusin Ars lifesteal lu gede banget sama satu di bagian tengah. Udah ada satu blazing yang langsung mengakibatkan ke arah Haritnya yang mendadak langsung hilang. Tapi Barbosa bisa ke dia selamat. Karena di belakangnya ada petinju yang mencoba untuk mengejar dan juga memukul karena rusuknya dilempar ya. Masih Ngapain bisa selamat, deket-deket tuh? Mortality juga belum pecah. Inilah dia yang dicari-cari oleh tim Alter Ego. Perhatian yang terpecah dari tim RBR. Mereka nggak bisa untuk ke-secure di area tengahnya. Ada yang mau bergerak ke atas. Ada yang tertinggal di tengah. Jadi dari posisinya agak sedikit kacau dari tim RBR ketika mereka tidak bisa memutuskan mana yang harus mereka fokuskan. Dan kali ini Alter Ego memanfaatkan keadaan dengan sangat baik memasuki ke area Lord Pit terlebih dahulu. Tim RBR Barbosa sudah menyadarinya semuanya langsung berkutat di sini maju di arah depan. Tapi Yogsnya cukup sekarat di area belakangnya. Moka Lord sudah dapat melewati Alter Ego sudah dikeluarkan. Dan di sini lainnya masih bisa selamat cuma Barbosa tertinggal seorang diri Immortality pecah. Moka dia berhasil mendapatkan Rexolanya. Tapi Isaac pun tak bisa untuk mendapatkan apa-apa lagi. Barbosa sangat-sangat sekarat. Clara mencoba mengejar siapapun yang ada di depan mata. 2 lawan 1 Clara pun tumbang. Ya ampun, walaupun tadi seperti Moka memaksakan keadaan ya. Tapi untungnya dari RBR pun berhasil untuk mengambil satu orang utama yaitu Cloud-nya. Namun untuk saat ini mereka punya tantangan. Ini dia Lord di menit ke-18. Udah nge-gym, udah makan rendang. Ototnya udah sekeras bata sih harusnya nih ya. Oh iya benar juga. Tadi Clara sih posisinya udah nggak ada yang bisa nge-cover dia. Dia maju terlalu depan. Ini kita bisa ngeliat replaynya dari Fruity sih. Blessing duetnya pas banget sih. Sebenarnya dia langsung ke area belakang. Cak. Cuman jadinya kayak trade off gitu Kak. Yang dimana si Isaac ini yang menggunakan Clara yang menggunakan Cloud dihimpit di bagian atas, mukanya dihimpit di bagian bawah. Wah, tadi. Terpecah jadinya. Iya bener-bener trade off sih kayak pertukaran banget sih. Waduh, bahkan Hayabusanya udah menggunakan si Halberd di mana ada Deadly Blade di dalamnya guna untuk memotong langsung regen SP yang dimiliki oleh Yuzong. Ini udah nggak bisa lagi, udah nggak kondusif lagi, langsung digaruk aja di bagian atas untuk Lordnya. Lordnya pun harus meregang nyawa, nggak kuat lagi untuk menubruk ke arah Inverted Turret yang dimiliki oleh RBR. Well, sengaja sudah bisa memukul mundur RBR ya untuk gimana ya? Tenang sebelum badai. Iya, tenang sebelum badai. Tenang Oke. sebelum badai. Baik. Sengaja mengambil momentum Alter Ego X. Weh, terkena digaruk aja. Nih dia, naga digaruk lele, dilempar dengan ejector sedikit lagi SP tersisa aja. Ini dia, ini yang dibutuhkan oleh RBR. 4 orang yang bisa menangkap ke arah Yuzongnya harus 4. Dan harus di lock sih, harus ada efek stunnya biar nggak bisa untuk ngedapetin regen terus-terusan. Akhirnya Ars terpanis juga di area top lane. Tapi kalau kita ngelihat juga posisi dari teman-teman Alter Ego, semuanya nggak ada yang sigap untuk melakukan push atau ngelakuin apapun. Jadi kematian dari Ars agak sedikit disayangkan di area top lane, terlalu jauh dari teman-temannya yang lain, nggak bisa di-trade oleh apapun juga, apalagi di menit-menit seperti ini. Ini benar-benar menit-menit yang mendebarkan. Satu kesalahan aja itu bisa jadi titik kemenangan. Benar-benar apalagi untuk respawnnya sendiri waktunya udah pasti akan sangat lama. Sementara itu ada 2 Inverted Turret yang dimiliki oleh Alter Ego yang udah tumbang. Tapi untuk sekarang Pakuitonya malah digebukin dulu, petinju kita tinjuin bareng loh. Ini dia, ada 3 orang sekaligus mendadak ngegebukin ke arah Pakuito, badan kiri depan atas bawah semuanya bonyok di visum, bingung dokternya itu ya. Kenapa ini? Iya, kamu digebukin berapa orang ini nak? Bonyok dari atas sampai bawah. Parah. Udah pusing, tapi sekarang mereka 4 orang dari Alter Ego pun harus bagaimana ya? Ini harus bersiap-siap. Apakah 5 orang dari RBR juga akan langsung masuk dan mengambil kemenangan di game yang pertama itu? Kalau menurut gue sih kalau untuk Alter Ego maju ke depan sama Barbosa ini dikeluarkan. Rodney berhasil mendapatkan Clara. 1 jackpot didapatkan oleh RBR. Walaupun ada naga di sini tidak dihiraukan oleh tim RBR menuju ke area belakang. Mukanya tapi tumbang pula. Pertukarannya sangat banyak. Arsnya punya immortality, dia masih bisa selamat juga masih bisa kembali. Tapi wave minion sudah hadir. RBR menduduki base milik tim Alter Ego kali ini. Sakit banget loh Yuzongnya, Arsnya benar-benar di sini. Lanjut lagi Pak Pulung. Sementara zaman Force-nya Ruthnya mau pergi kemana, tapi habis laronya nggak kena dan mereka pun berhasil mundur. Sementara darahnya ya ampun. Itu udah digabungin juga nggak cukup 1 bar itu ya. Donor darah masih kurang tuh. Coba itu darah dikit-dikit banget, ya ampun. Kita yang gemes di sini ngelihatnya ya.
Cuma kalau menurut gue ya untuk membuka kesempatan menang dari Alter Ego X adalah untuk mendefense dulu sampai ada misstep dari RBR di saat melawan base-nya di Alter Ego X. Tapi kalau untuk RBR kesempatan menangnya kalau menurut gue adalah nge-push dengan sekuat tenaga tanpa membuat satu pun kesalahan. Karena itu yang krusial dari kedua belah tim ini. Karena kalau misalkan kita lihat dari RBR satu kesalahan aja itu bisa memukul mundur RBR ke belakang. Dan kalau misalkan Aeng, Alter Ego X tidak bisa menahan pukulan dari RBR, wah ini udah bahaya banget. Nah ini dia nih, ini pukul-pukulan nih. Waduh sulit Tuh kan, banget. tuh kan. Darah Tengok mulai kerjaannya ada. Ars. Iya. Dia pintar memilih lane, dia menuju ke area bawah, Yep. biar nariknya jauh. Ketika RBR berfokus untuk melakukan defense di lane yang Ars fokusin, itu atasnya jadi jauh kan? Iya, dia Jauh pergi ke banget, arah yang lordnya di berbeda gitu ya atas. Bude ya. Heeh. Untuk mengganggu ini udah wah bagus banget sih perbuatan yang dilakukan oleh Ars di mana dia berusaha untuk mengacaukan plus nggak bisa satu orang untuk menghentikan Ars gitu. Butuh 4 orang tadi 2 orang gagal, 3 orang gagal, 4 orang baru KO itu Arsnya. Harus di burst cepet-cepetan dan sekarang tengok itu ada di bawah, Chow sendirian. Kita bisa lihat harusnya Ars nggak akan bergeming di area bawah, Yep. dia akan stay strong di sini sama-sama Kerat. Pokoknya tahan-tahanan berduaan aja, 4 lawan 4 di area atas, saling Yep. berhadapan satu sama lain. Roti masih agak jauh, begitu pula dengan teman-teman dari tim Alter Ego. Muncul ke area depan dengan Imperial Justice Blessing Duet, combo langsung dikeluarkan. RBR agak sedikit terhempit, tersandwich. Roti hadir dengan dari tangan tapi damage sangat besar dengan ada Thunder Spread keluar. Rotinya sangat karat tapi masih bisa selamat, malah dikelarin tua terlebih dahulu. Oleh Puntuma, tersisa Barbosa yang tak bisa selamat lagi, tak punya apapun. Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangannya di area top lane. Itu dia akhirnya Alter Ego menemukan momentum yang sangat baik dan ini dipastikan kayaknya mereka ya udah nggak usah lord, kita one strike push aja karena hanya satu orang dan Ryuk pun gak bakal dikasih puleng oleh Yuzong, gak boleh recall, dia akan selalu digangguin. Kemenangan hadir untuk Alter Ego 1-0. Dramatis, kemenangan yang begitu dramatis dari tim Alter Ego mendapatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa ketika berhasil menarik perhatian dari seorang Chow. Yep. Lockdownnya jadi berkurang satu, dari damage-nya juga posisinya berantakan ketika mereka ingin mempertahankan Lord. Setelah itu